Pada materi ini akan saya sampaikan tentang konsep bisnis waralaba dan kemitraan yang ada di Indonesia. Pada mata kuliah kita yang terakhir di hukum bisnis dan perbankan, waralaba, wara itu artinya lebih, laba itu artinya untung. Sehingga bisnis waralaba adalah upaya mengharapkan keuntungan lebih. Lalu apa itu waralaba dan bagaimana skema bisnisnya? Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, Prancis atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Iya, jadi di saat kita mengkonsep waralaba, bisnis kita ini sudah terbukti berhasil. Faktanya saat ini banyak teman-teman itu menjual konsep waralaban gitu loh. Bahkan usahanya itu belum terbukti gitu loh. Ya, fenomenanya seperti itu saat ini. Dalam dunia waralaba dikenal juga istilah franchisor atau pemberi waralaba. Franchisor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kebalikan dari franchisor ini adalah franchise atau penerima waralaba. Franchise merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki. Untuk bisa mendapatkan hak waralaba, maka franchise atau penerima waralaba harus membayar sejumlah uang yang disebut dengan franchise fee. Dengan membayar franchise fee, maka penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual serta segala penemuan dari suatu brand yang telah dimiliki franchisor. Ya, waralaba ini terbukti adalah telah memenuhi 6 kriteria sebagai berikut. Pertama, dia memiliki ciri khas usaha. Kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa. Keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan keenam, ada hak kekayaan intelektual atau haki yang telah terdaftar. Ini 6 kriteria dari waralaba ya. Ini berikut tips untuk memilih bisnis waralaba. Pertama itu pilihlah bidang franchise yang kita sukai. Sebelum memilih bidang waralaba, sebaiknya kenali dulu minat diri sendiri agar tahu hal yang kita sukai. Selain itu, kita juga bisa memilih bidang waralaba sesuai keahlian kita. Misalnya kita suka jalan-jalan atau makan kue, kita bisa pilih toko kue waralaba favorit yang belum ada di daerah kita. Dengan begitu, kita tidak akan kesulitan, bahkan akan sangat senang untuk mengembangkan bisnis karena apa yang kita kerjakan ini sudah selaras dengan minat kita, sudah selaras dengan passion kita.
Yang kedua, pilihlah produk atau jasa yang dibutuhkan banyak konsumen. Membuka usaha tidak cukup hanya dibekali modal uang. Kita juga harus memiliki bekal pengetahuan seputar kebutuhan pasar agar lebih mudah menentukan bisnis waralaba yang mau kita ambil. Ada beberapa bidang usaha yang menjanjikan. Pertama, kita bisa mengambil waralaba yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, seperti swalayan atau minimarket, bengkel, apotek, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga bisa melirik waralaba yang bidang usahanya memiliki peluang untuk dipertimbangkan. Walaupun banyak sekali saingannya seperti toko baju, makanan, dan minuman. Yang ketiga, pilihlah waralaba yang diminati banyak orang. Apakah kalian pernah rela antri panjang demi segelas milk tea ataupun es krim misalkan yang sekarang lagi tren ya, seperti mixu, aus gitu ya, yang sedang hits di banyak negara. Atau kalian sering pesan makaroni pedas lewat aplikasi transportasi online ya. Nah, produk-produk seperti ini, produk yang sedang ngetren di dalam maupun di luar negeri, bisa kita pertimbangkan untuk kita ambil waralabanya. Kita juga harus tahu seberapa besar keinginan konsumen pada barang itu. Dan apakah produk tersebut memiliki peluang yang besar dalam jangka waktu yang agak lama atau beberapa tahun. Pertama, yang keempat ya, jangan mudah percaya tentang cerita sukses seseorang. Pada situs resmi dan berbagai materi promosi waralaba incaran kita, cerita sukses itu pasti ditonjolkan. Tapi jangan telan mentah-mentah cerita suksesnya saja. Karena di balik itu pasti ada perjuangan penuh dengan tantangan yang harus dilalui gitu. Dengan darah dan air mata biasanya. Pertimbangkan matang-matang segala macam aspek sebelum memilih waralaba dan jangan terburu-buru membuka banyak cabang untuk mengantisipasi perubahan tren atau selera masyarakat atau pasar. Yang kelima, sesuaikan dengan modal yang kita miliki. Ya ini utama pasti karena tanpa modal juga tidak bisa jalan kalau waralaba ini. Kecuali jenengan buka usaha sendiri. Hitunglah semua modal yang sudah kalian punya. Setelah itu baru tentukan waralaba yang sesuai dengan budget. Bila langsung pilih waralaba tanpa menyesuaikan budget, kita akan kesulitan saat kebutuhan tidak terduga tiba-tiba muncul. Ada banyak penawaran kredit khusus waralaba, tetapi juga harus membayar bunga yang tidak sedikit. Maka harapan saya pilihlah waralaba yang pas dengan modal kita. Yang keenam, tolong dicek latar belakang dari waralaba pilihan kalian. Sebelum memilih waralaba, kalian perlu memastikan perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Walaupun produknya kalian suka, jangan memaksa diri dengan memilih waralaba dengan reputasi jelek. Iya, kata-kata netizen di kolom komentar itu tolong diperhatikan itu. Ada baiknya melakukan riset ke para pedagang pemegang waralaba atau bertanya-tanya dengan franchisornya langsung atau pemilik usaha yang menawarkan bisnis waralaba tersebut. Karena adanya peluang usaha dan hubungan jangka panjang, kalian akan terus terikat
selama minimal 5 tahun dengan waralaba. Jadi tolong pilih baik-baik. Yang ketujuh, pahami proyeksi keuangan yang diberikan. Ada banyak dokumen yang bisa kalian analisis saat mempertimbangkan bisnis waralaba. Salah satunya dokumen berisi data proyeksi keuangan. Ujilah semua asumsi dalam proyeksi keuangan yang disiapkan oleh pewaralaba atau franchisor, mulai dari harga jual, margin keuntungan, hingga volume penjualan. Ya, margin keuntungan, harga jual, volume dari penjualan itu juga harus kita perhatikan. Bila perlu, kalian dapat menyiapkan waktu dengan memantau beberapa gerai terdekat agar kita paham kondisi di lapangan. Yang kedelapan, ini mutlak baca kontrak kerjasama dengan teliti. Baca semua perjanjian yang tercantum dalam kontrak dan jangan lewatkan hal-hal kecil yang bisa merugikan kalian. Pastikan juga hal apa saja yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian atau pemutusan hubungan waralaba. Setelah itu, perhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengalihan kepemilikan waralaba. Hak ahli waris dan semacamnya juga harus diperhatikan. Jika kita kurang mengerti dengan isi kontrak, jangan ragu untuk meminta bantuan ahli seperti notaris atau pengacara. Kesembilan, pastikan jaminan ada dalam perjanjian. Bila ada jaminan atau garansi yang diberikan, pastikan semuanya tercantum detail dalam kontrak. Baik itu hal yang bersangkutan dengan kita ataupun pengelola waralaba. Karena dalam setiap kerjasama selalu ada jaminan atau garansi yang menyangkut semua pihak. Misalnya jaminan izin menggunakan merek tersebut dan jaminan pemilik cabang mendapatkan hak eksklusif. Yang ke-10, ini juga penting, cari lokasi yang strategis. Karena posisi itu menentukan prestasi. Lokasi yang kalian pilih dapat berpengaruh terhadap return dari bisnis. Banyak usaha baru yang pelanggannya sedikit karena lokasinya sulit dijangkau. Pilih lokasi yang menjadi pusat keramaian sehingga akan mudah digapai. Lakukan survei terhadap beberapa tempat yang menjadi pilihan lokasi waralaba. Setelah melihat kondisi tempat, kita bisa juga memanfaatkan medsos untuk membantu menentukan lokasi mana yang paling strategis. Perhatikan juga saingan di sekitar lokasi. Pastikan peluang perkembangan usaha kita ini cukup besar di daerah tersebut yang kita pilih. Skema bisnis waralaba. Waralaba adalah salah satu cara yang termudah dan tercepat dalam memulai bisnis. Terutama buat kita yang masih awam dengan bisnis, tapi punya duit yang lumayan. Ini karena dengan membeli waralaba, maka merek bisnis tersebut lazimnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Meski dalam beberapa kasus, beberapa waralaba relatif masih baru dan belum terlalu dikenal luas. Waralaba juga memberikan kemudahan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis.
Karena penerima waralaba juga mendapatkan dan diharuskan menerapkan standar SOP ya, yang sama antara satu waralaba dengan waralaba lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang membeli sebuah merek waralaba minuman kopi akan mendapatkan paket berupa alat produksi, bahan baku, media promosi, layout atau desain tempat, hingga karyawan. Kita tidak perlu direpotkan dengan resep, bahan baku, dan alat produksi. Kita hanya perlu menjalankan bisnis tersebut dan berupaya terus meningkatkan penjualannya. Berarti kita tinggal dengan servis ya, servis yang memuaskan terhadap pelanggan supaya pelanggan itu repeat order. Dia akan datang, membawa teman-temannya, datang lagi, membawa teman-temannya. Gitu. Beberapa contoh waralaba ada bisnis minimarket, SPBU, jasa pengiriman, makanan dan minuman, apotek, hingga dealer kendaraan. Bagi yang tertarik menjalankan bisnis waralaba, tentu harus mempertimbangkan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Peluang waralaba di bidang makanan pertama, yaitu makanan merupakan kebutuhan pokok atau primer yang selalu dicari oleh konsumen kapan saja dan di mana saja. Terutama jenis makanan ringan atau cemilan yang seolah tidak ada matinya. Berbagai brand makanan hadir dengan menawarkan aneka jenis makanan yang bisa kita pilih sesuai dengan target pasar. Dua, minuman. Bisnis waralaba minuman memang selalu dibutuhkan dan menguntungkan. Iya, bisnis air ini untungnya banyak. Kita bikin warkop, minuman sasetan itu untungnya bisa sampai 300%. Jenis minuman yang selalu dicari oleh konsumen diantaranya adalah kopi kekinian, es teh dengan berbagai varian, minuman coklat, dan lain-lain. Tiga, minimarket. Bagi Anda yang memiliki modal lumayan besar, cobalah untuk memilih bisnis minimarket secara waralaba, di mana bisnis tetap menguntungkan karena menyediakan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, sehingga pasti akan dicari oleh konsumen. Yang keempat, ini waralaba ekspedisi pengiriman barang. Jumlah pelaku bisnis online di Indonesia saat ini semakin meningkat. Tentunya bisnis online tersebut membutuhkan ekspedisi pengiriman barang untuk memudahkan pengantaran barang hingga tiba di alamat konsumen. Untuk itulah kita bisa membuka bisnis ekspedisi pengiriman secara waralaba. Kelima, bisnis pendidikan. Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Banyak orang tua dan siswa yang menginginkan pendidikan tambahan di luar jam sekolah. Misalkan les bahasa Inggris, atau les bahasa Jepang, dan lain-lain. Kalau LBB saat ini sudah redup ya, sejak tidak adanya UNAS, ya, bisnis bimbingan belajar
saat ini mungkin sudah tidak prospek kalau menurut saya. Kalau sebelum, kalau masih ada UNAS dulu, ada Eptanas atau apa itu kan sangat prospek. Tapi pendidikan ini kan tidak harus tentang bimbingan belajar, banyak lainnya. Ya. Misalkan apa tentang brevet A, brevet B, terus tentang pelatihan manajemen, banyak hal kan gitu ya. Waralaba ini memiliki dua jenis, yakni produk dan tren dari waralaba, serta bisnis format waralaba. Pada jenis pertama, tentang produk dan tren waralaba, franchisor memberi lisensi kepada pewaralaba atau franchise untuk menjual produk dari franchisor. Misalkan seperti hanya dealer mobil dan stasiun pengisian bahan bakar umum. Yang kedua, bisnis format franchise. Franchisor memberikan seluruh konsep bisnis mulai dari strategi pemasaran, pedoman sampai dengan standar pengoperasian. Sehingga identitas dari franchisor tersebut tidak akan hilang dari franchise. Biasanya dapat kita temukan pada fast food restoran, hotel, bisnis minuman, dan sebagainya. Keunggulan bisnis waralaba ini pertama, manajemen bisnisnya sudah terbentuk. Bisnis waralaba biasanya sudah mempunyai manajemen yang berjalan baik. Setelah bergabung, kita bisa langsung praktek di lokasi yang baru. Modalnya ini relatif kecil, dalam artian itu sesuai dengan kantong kita. Kalau kantong kita lagi tebal, ya kita pilih waralaba yang lumayan juga. Terus ketiga, ini mempunyai brand yang terkenal. Bisnis waralaba kebanyakan sudah memiliki brand terkenal di kalangan masyarakat, sehingga kita dapat mudah untuk berpromosi serta memperoleh konsumen baru. Keunggulan dari bisnis waralaba di bidang manajemen dan manajemen keuangan yang mudah. Dengan sistem waralaba memang sudah memiliki mitra, sehingga manajemen keuangan di dalamnya sudah diatur dengan baik. Hal ini dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk mengatur manajemen keuangan secara lebih mudah. Hubungan franchisor dan kerjasama partner. Pihak partner akan memberikan suplai bahan baku, cara pembuatan produk, hingga strategi marketing. Pihak franchisor sebagai pemegang lisensi franchise atau waralaba juga akan memberikan pelatihan khusus serta kiat sukses bagi setiap mitranya. Dan terakhir ada resiko ruginya minim. Dengan memiliki brand yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga untuk mencari konsumen dan meningkatkan penjualan dapat dilakukan secara lebih mudah daripada kita memulai bisnis sendiri. Hal ini tentu membuat resiko rugi sangat minim dibandingkan dengan bisnis pribadi. Tidak heran sistem waralaba ini banyak diminati oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku bisnis pemula. Selain keuntungan, waralaba ini juga memiliki banyak kekurangan. Pada sisi lainnya, kita menjadi kurang berkembang karena hanya berbisnis dengan produk yang sudah terkenal.
Apabila kita adalah orang yang sebenarnya senang mengambil resiko dalam melakukan suatu hal, bisnis waralaba ini menjadi kurang menantang bagi kita. Karena hanya memasarkan produknya saja tanpa melewati serangkaian proses seperti membuat iklan, membuat resep minuman, membuat konsep penjualan, dan lain sebagainya. Karena sudah ada SOP dari franchisor. Yang di subbab kedua saya bahas tentang kemitraan. Ini di pertemuan kita ini saya bahas tentang waralaba, kemitraan, dan maklon. Agak banyak nggih, enggak apa-apa, saya mulai dari awal. Dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 97 di pasal 1 menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan. Dari bisnis Australian Government terdapat 3 jenis kemitraan, yaitu kemitraan umum atau general partnership, kemitraan terbatas atau limited partnership, dan kemitraan terbatas gabungan, incorporated limited partnership. Kemitraan umum adalah semua pihak bertanggung jawab, tanpa batas atas pengelolaan bisnisnya, termasuk hutang dan piutang perusahaan. Ini yang kemitraan umum. Keuntungan bisnis juga dibagi rata yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kemitraan. Yang kemitraan terbatas terdiri dari kemitraan umum yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah uang yang mereka berikan untuk usaha bersama itu. Mitra terbatas biasanya investor pasif yang tidak memainkan peran apapun dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Dan kemitraan terbatas gabungan, jadi mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang bisnis. Namun di bawah struktur organisasi ini harus ada setidaknya satu mitra umum dengan tanggung jawab tidak terbatas. Selain itu, jika organisasi tidak dapat memenuhi kewajibannya, mitra umum secara pribadi harus bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Sederhananya, incorporated limited partnership merupakan gabungan antara kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Kemitraan bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kerjasama yang dijalin. Ada kemitraan yang mewajibkan seluruhnya punya tanggung jawab dan hak yang sama. Juga ada yang hanya sebagian karena sifatnya terbatas. Cara kerja kemitraan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih jenis kemitraan. Kita perlu menentukan mau membuat kemitraan yang seperti apa. Kita bisa membentuk kemitraan bisnis yang benar-benar baru atau bergabung dengan bisnis yang sudah ada saat ini. Yang kedua, membuat perjanjian kemitraan. Menyepakati kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih yang masuk ke dalam lingkup kemitraan. Biasanya perjanjian tertulis berbentuk MOU atau kontrak bisnis.
Dengan menyepakati MOU, kedua belah pihak secara hukum harus tunduk pada hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak kerjasama. Selanjutnya, melakukan kegiatan bisnis. Setelah kedua belah pihak mengikatkan diri, artinya bisnis sudah bisa dioperasikan oleh semua anggotanya. Dengan kata lain, mereka harus menjalankan kewajiban kemitraan yang sudah tercantum dalam kesepakatan bersama. Termasuk jika bisnis mengalami kerugian, anggota bertanggung jawab untuk mengatasinya. Yang berikutnya, persentase keuntungan dan pajak. Di dalam MOU perlu dibuat persentase pembagian keuntungan yang merata dari bisnis yang dilakukan. Adapun untuk kewajiban pajak, masing-masing anggota akan membayarnya dengan nominal yang berbeda sesuai dengan modal dan kapasitas yang disetorkan. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Bisa saja ada anggota mitra yang memiliki usaha di luar kemitraan juga. Manfaat pola kemitraan ini yang bagi perusahaan, pertama, optimalisasi pemanfaatan SDM. Maka efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya keuntungan perusahaan dapat meningkat. Dua, tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari sumber petani mitra usaha. Ya, ini pola kemitraan di bidang pertanian ya. Sedangkan manfaat bagi petani, pertama, adanya jaminan pemasaran hasil yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kepastian. Dua, dalam hal tertentu petani dapat terbantu dari segi permodalan. Teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha tani tersebut. Sedangkan manfaat bagi pemerintah, pertama meningkatkan penerimaan negara sebagai dampak dari peningkatan pendapatan baik dari usaha tani maupun dari perusahaan pertanian. Dua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usaha tani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustri. Contoh kemitraan di Indonesia, bentuk kemitraan UMKM jika mengacu pada pasal 106 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ada inti plasma, distribusi dan keagenan, subkontrak, perdagangan umum, waralaba, gitu ya. Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar. Di dalamnya usaha besar atau usaha menengah ini bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku sebagai plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan, mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan membantu memasarkan hasil produksi. Subkontrak ya. Subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Jadi istilahnya yang usaha menengah atau besar ini ngesup ke usaha kecil. Jadi tidak ditangani sendiri, disubkan kepada usaha kecil gitu ya. Gampangannya seperti itu. Dagang umum. Dagang umum ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalam usaha menengah atau besar memasarkan produksi usaha kecil atau memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar yang dilakukan pada mitra. Waralaba. Waralaba merupakan hubungan kemitraan
yang di dalam usaha menengah atau besar, pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek perusahaan pada usaha kecil yang menerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Keagenan. Agen adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan atau jasa oleh mitranya. Yang ketiga yang saya bahas tentang maklun. Istilah maklun ini berasal dari bahasa Belanda yaitu maklun yang artinya biaya produksi. Secara sederhana, maklun bisa diartikan sebagai jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak lain. Misalkan kita ingin memiliki bisnis baju, makanan, minuman, atau kosmetik dengan brand kita sendiri, tapi kita tidak memiliki sumber daya modal. Di sini peran perusahaan maklun sebagai pihak yang bisa membuat produk yang sesuai dengan ide bisnis kita. Pada peraturan Dirjen Pajak nomor per 70/PJ/2007 tentang jasa maklun adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan. Yang spesifikasinya bahan baku atau barang setengah jadi atau bahan penolong pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada di tangan pengguna jasa. Jadi kegiatan maklun masuk ke dalam bidang jasa karena melibatkan pihak lain dalam pengerjaan produknya. Dalam proses maklun, perusahaan maklun akan membuat sampel produk sebelum produk diproduksi secara massal. Dalam dunia industri, maklun sering juga dikenal dengan istilah tool manufacturing. Selain maklun dan tool manufacturing, istilah lain yang dipakai adalah CMT atau cut, make, trim. Pada CMT, biasanya bahan dan material produksi disediakan oleh kita sebagai pengguna jasa. Bagaimana cara maklun? Sebelum memulai kesepakatan maklun, kita harus memberitahu secara detail konsep produk yang ingin dibuat. Setelah menentukan produk dan bahan baku yang telah disetujui bersama, perusahaan maklun akan menyediakan layanan pembuatan sampel produksi. Tujuannya untuk menghindari kesalahan pada produk yang akan dibuat. Jadi kita bisa melihat produk sebelum diproduksi secara massal. Jika kita sudah setuju dengan sampel produk, perusahaan maklun akan lanjut proses ke tahap produksi. Setelah proses produksi selesai, perusahaan maklun akan membantu kita mendapatkan beberapa distributor dan reseller, sehingga memudahkan kita yang baru pertama kali berbisnis bisa melakukan penjualan produk. Sebuah transaksi jasa bisa dikategorikan sebagai jasa maklun jika memenuhi dua buah persyaratan. Yang pertama, persyaratan barang yang akan diproduksi dibuat oleh pihak pengguna jasa. Kedua, barang yang sudah diproduksi dimiliki oleh pihak pengguna jasa, baik bagian atau seluruhnya. Ada maklun konvensi, ada maklun konveksi, maklun kosmetik, maklun produk herbal, maklun parfum, dan lain-lain. Syarat dan cara maklun pertama, kita mempunyai merek yang sudah terdaftar di Ditjen Haki.
Dan setelah dibuktikan dengan adanya sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek. 2. Menyiapkan berkas berupa dokumen perusahaan, yaitu badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk kepentingan MOU dengan pihak pabrik. 3. Menyiapkan dana yang digunakan untuk hal-hal berkaitan administratif dan produksi, serta menyiapkan konsep produk yang akan dibuat. Kelebihan penggunaan jasa Mahlun, pertama itu lebih mudah, hemat biaya, dan efisien. Kita tidak perlu memikirkan modal untuk membangun pabrik, membeli peralatan produksi, dan membayar upah tenaga kerja. Jadi produk kita ini langsung jadi. Perusahaan Maklun memiliki semua yang kita butuhkan. Kita hanya perlu menentukan rincian produk yang ingin dibuat, dan perusahaan Maklun akan membuat produk sesuai dengan permintaan kita. Ketiga, perusahaan Maklun juga lebih efisien karena bisa membantu bisnis kita dari awal hingga produk bisa dijual ke konsumen. Jadi kita bisa fokus membangun brand agar produk kita dikenal luas dan laku di pasaran. Karena kita tidak bisa memantau proses produksi secara langsung, sehingga kita harus selalu melakukan follow up atau melakukan komunikasi dengan pihak vendor agar proses produksi berjalan lancar dan tidak ada kesalahan. Untuk mencegah kegagalan produksi, kita bisa membuat proofing atau sampel produk sebelum dilakukan produksi massal. Barakallahu fikum, adik-adikku. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo tentang materi tadi, tentang waralaba, tentang maklun ataupun kemitraan ataupun tentang apapun, monggo enggak apa-apa. Silakan adik-adik, enggak apa-apa. Untuk jurnal besok ya Pak deadline-nya. Nggih. Saya tunggu ya, Mbak. Nggih. Ya, insya Allah bisa nolong banyak dalam hal nilai. Ini kan dalam rangka untuk melatih jenengan semua agar sudah ahli menulis nanti di saat waktu tugas akhir atau skripsi nanti. Apapun hasilnya yang jenengan kumpulkan, saya apresiasi ya. Jadi saya hargai apapun kondisinya. Saya terima kasih atas perhatiannya, jenengan luar biasa. Tugasnya dikirim sebelum UAS ya Pak? Injih, monggo. Tidak apa-apa. Sebetulnya kan besok Sabtu terakhir, tapi tidak apa-apa. Saya kasih waktu sebelum UAS Sabtu sampai Sabtu minggu depan, nggih. Baik, Tolong Pak. dicek plagiasinya ya. Sebisa mungkin di bawah 30%. Kalau masih di atas 30%, diparafrase. Nggih. Pak, kalau saya punya gimana Pak? Kan saya tadi Dalam baru punya. Oh iya, saya Bu, luar biasa. Nanti saya lihat lagi, saya belum buka email ini. Oke, terima kasih Pak Oni. Iya, matur nuwun. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan ini kita tutup, J. Ada pantun, ibu aja pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan berkesan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.